Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pada kesempatan sore hari ini? Sedang kita berjumpa kembali dalam Banua Bicara kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pemirsa, berbicara mengenai standar pelayanan, tentu saja pelayanan yang ideal secara otomatis akan berimbas pada layanan publik yang tentunya akan memberikan imbas yang positif kepada masyarakat. Lalu seperti apa pemenuhan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan? Kita akan berbincang terkait dengan tema pada sore hari ini, yakni peningkatan pemenuhan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Ngatirah BCIP SHMH. Beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Itu yang utama ya Bu ya? Ya, itu yang utama. Itu yang utama. Mahal harganya. Mahal sekali. Baik, di samping Ibu Ngatirah juga hadir Ibu Lis Aryani SHMH. Beliau merupakan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Apa kabar Ibu Lis? Alhamdulillah baik juga. Baik, sehat. Itu yang utama. Baik, dan juga pemirsa seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi secara langsung bersama kami di pesawat telepon 327-2207 atau 327-2208. Baik Ibu, menarik ketika kita berbicara mengenai pelayanan publik, pasti juga di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, berbicara layanan ini juga tidak lepas. Tapi yang menarik di sini ketika ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia. Mungkin sudah sering ya Bu ya, kita mendengar hak asasi manusia, hak asasi manusia. Tapi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ibu. Apa sih Bu hak asasi manusia ini? Hak asasi manusia, hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi kodrati manusia itu punya hak yang harus dipenuhi, dilindungi oleh hukum, oleh pemerintah, oleh masyarakat, dan harus dihargai bersama. Dan pemenuhannya juga menjadi kewajiban pemerintah, kewajiban masyarakat bersama semua harus dipenuhi seperti itu. Jadi hak yang dimiliki sejak lahir, setiap manusia itu punya hak untuk itu, untuk dipenuhi seperti itu. Ini menarik di sini ketika kita meneliti kembali terkait dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Bu ya, pasal 34. Nah, ini di dalamnya merupakan landasan ya Bu ya bagi warga untuk mendapatkan hak asasi manusia secara penuh. Nah, ini praktiknya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini menarik Bu, ketika layanan publik itu dikaitkan dengan hak asasi manusia. Lalu seperti apa Ibu implementasinya hingga saat ini? Ya. Sebenarnya jangan hanya di Kementerian Hukum dan HAM saja, tapi di seluruh lini layanan baik di instansi pemerintah maupun swasta ini mestinya sudah diberikan layanan publik yang berbasis HAM. Layanan publik berbasis HAM ini dilihat dari beberapa sisi, baik dari sisi penghargaan, penghormatan terhadap kaum disabilitas maupun kita juga yang umum. Seperti kalau untuk yang disabilitas contohnya, adanya layanan yang memberikan kemudahan bagi kaum difabel, yaitu adanya petugas yang siap, yang sedia setiap saat menolong, kemudian ada tempat parkir untuk difabel, kemudian tempat layanan khusus untuk difabel seperti itu. Kemudian layanan yang nyaman, ini yang sudah kita terapkan bersama dan banyak lagi. Ya, jadi memang ada jenis-jenis layanan Bu ya yang sudah diterapkan sejak tahun berapa sih Bu? Kebetulan Permenkumhamnya itu di nomor 27 tahun 2018. Jadi begitu tahun 2018 itu langsung running. Bahkan langsung diberikan penghargaan. Jadi setiap unit pelaksana teknis itu wajib menerapkan layanan publik berbasis HAM yang setiap tahunnya diberikan penilaian seperti itu, diberikan pada Hari HAM sedunia di akhir tahun tanggal 10 Desember biasanya seperti itu. Jadi runningnya di seluruh Indonesia, di seluruh kantor Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Ini kan ada empat divisi ya Bu ya, terbagi dalam 4 divisi di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Lalu dari jenis divisi-divisi ini sendiri, jenis layanan seperti apa Bu yang langsung berkaitan untuk layanan publik kepada masyarakat? Sebelum saya bicara terkait layanan yang langsung terkait dengan layanan publik berbasis HAM, untuk Kemenkumham ini memiliki 4 divisi. Divisi pemasyarakatan yang menangani tentang pemasyarakatan
warga binaan kemasyarakatan di seluruh unit pelaksana teknis, kemudian keimigrasian seperti membuat paspor, izin tinggal, kemudian pengawasan orang asing, kemudian divisi administrasi itu layanan pengadministrasian kepegawaian dan sebagainya, kemudian pelayanan hukum dan HAM. Jadi jangan hukum aja, pelayanan hukum, tapi pelayanan hukum dan HAM, karena itu menyatu, yaitu yang disitulah tempatnya layanan publik berbasis HAM digaungkan di divisi pelayanan hukum itu. Jadi menyeluruh ya Bu ya, hukum dan HAM ini satu kesatuan. Nah, lalu pelayanan publik yang berbasis HAM seperti apa Ibu yang ingin dicapai ini khususnya untuk Kemenkumham di Kalimantan Selatan? Untuk layanan publik berbasis HAM, tentunya saya sebutkan layanannya dulu untuk di wilayah, khususnya misalnya di Kanwil ya, karena ini menyangkut UPT. Kami itu ada kantor wilayah dan unit pelaksana teknis yang harus menerapkan layanan publik berbasis HAM. Antara lain kalau untuk di kantor wilayah, kami di sana menyiapkan layanan terpadu. Layanan terpadu yang mengadopsi, yang menerima layanan dari menyediakan 4 layanan tadi, 4 divisi tadi terpadu jadi satu di situ. Kemudian di situ disiapkan ada dari awal jenis layanan kita harus tertulis jelas, harus terpampang jelas. Kemudian pelayanan waktunya berapa harus jelas, biayanya berapa harus jelas, tentunya biaya yang masuk PNBP karena memang kita nggak ada biaya-biaya tambahan selain PNBP. Sebagai contoh, pendaftaran ciptaan itu biayanya hanya 200.000, nggak boleh lebih seperti itu. Pendaftaran merek, kalau UMKM hanya 500.000 seperti itu. Jadi banyak hal, layanan kami banyak sekali. Yang di pelayanan hukum saja ada pelayanan administrasi hukum umum. Itu banyak sekali di administrasi hukum umum itu aja ada online itu ada 79 layanan, kenotariatan, pendaftaran PT, CV, firma, kemudian kewarganegaraan, lengkap banget banyak di situ. Kemudian layanan kekayaan intelektual, ada merek, ada paten, ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, kemudian ciptaan, kemudian ada layanan hukum, yaitu untuk warga masyarakat miskin, pelayanan hukum warga miskin, kemudian penyuluhan hukum, kemudian JDIH, perpustakaan, kami punya perpustakaan hukum di sana yang baik online maupun yang langsung di sana kami sediakan. Kemudian ini yang penting, sekarang sedang di pemerintah daerah merasakan keberadaannya, yaitu kami punya perancang yang melayani fasilitasi pengharmonisasian raperda. Ini yang kami lakukan di sana. Ya, jadi ini juga berkaitan langsung dengan kantor Kementerian Hukum dan HAM ya, dengan jenis layanan yang ternyata banyak juga dan dan ini berkaitan langsung dengan masyarakat ya Bu ya. Betul. Baik. Lalu kalau untuk saat ini, kalau tadi Ibu katakan berbasis kepada layanan publik yang benar-benar mencakup dengan kebutuhan masyarakat, apalagi bagi kaum difabel, lalu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Saat ini Bu, selama 2 tahun berjalan ya Bu ya, artinya ketika 2018, 2019 dan sekarang berjalan di 2021, masyarakat seperti apa Ibu merasakan dari perubahan yang dilakukan, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM? Mereka merasakan sekali karena tempat layanan yang kami berikan di sana, di samping ada pojok konsultasi, kemudian ada layanan yang terpadu buat keluarga yang membawa anak-anak. Kami sediakan tempat bermain anak-anak, kemudian ada tempat bagi yang punya baby bisa menyusui di sana tanpa terganggu karena ada ruangan tersendiri. Ini yang harus dipenuhi oleh kami. Dan kemudian ada maklumat pelayanan sebagai komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jadi kami tulis dalam bentuk maklumat seperti itu. Jadi transparansi langsung kepada masyarakat ya Bu ya? Betul. Terkait tadi juga dengan harga ataupun rate yang
masyarakat juga harus tahu deh lebih detail seperti apa, termasuk juga dengan kenyamanan dan yang lain-lainnya. Baik, saya menarik ketika kita berbicara layanan-layanan ini Bu ya, dan mungkin masyarakat juga masih banyak yang belum tahu nih. Ketika ini ternyata sudah berbasis kepada HAM dan mereka wajib mendapatkan ini, dan Kemenkumham sudah melaksanakan ini dalam 2 tahun ini. Dari kacamata hukum Ibu Lis, bagaimana Bu pelayanan publik dalam konteks hak asasi manusia yang sudah dilaksanakan oleh Kemenkumham? Kalau kita bicara dalam konteks hukum, kita memulai dari bagaimana kewajiban negara itu. Nah, kewajiban negara ini tercantum dalam konstitusi kita. Kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan, itu jelas ada tujuan yang ingin dicapai negara. Nah, dalam konsep Walperstad, negara kesejahteraan, tujuan itu ada dalam pembukaan alinea keempat, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian lebih lanjut lagi kita lihat ke dalam batang tubuh. Kita lihat pasal 27 sampai 34 itu bicara tentang persoalan hak-hak warga negara. Nah, secara lebih spesifik, kita lihat dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu khusus bicara tentang bagaimana kewajiban negara dalam memberikan fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang layak kepada masyarakat. Nah, ini menjadi dasar. Dan ini memang apa yang ada dalam konstitusi ini harus dilaksanakan oleh segenap aspek, terutama oleh pemerintah selaku pengemban kewajiban tersebut. Jadi memang sudah, dan itu sudah jelas ya Bu ya, diamanahi. Meskipun negara hukum dan Undang-Undang Dasar sudah menjamin itu. Tinggal bagaimana implementasinya lagi. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa layanan ini sudah langsung nih mencakup kepada hak asasi, pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun itu layanan publik, tapi memang ini berkaitan langsung dengan pelayanan secara ideal kepada masyarakat. Dalam kacamata hukum sendiri Bu, bagaimana penilaian yang sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM? Ya, apa yang sudah dilakukan oleh salah satunya mungkin Kementerian Hukum dan HAM, dan mungkin juga instansi-instansi lain, itu yang merasakan adalah masyarakat. Secara kasat mata bagaimana masyarakat merasakan kepuasan, itu yang penting. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama adalah lembaga instansi yang melayani, yang kedua adalah masyarakat, pengguna, pelanggan, dan yang ketiga adalah aspek kepuasan. Itu penting. Belum atau tidak masyarakat, ya. Karena memang kita bicara kepuasan itu juga terkait tentang bagaimana pelayanan diberikan. Nah, tadi kalau sudah sesuai dengan standar pelayanan, waktunya, biayanya sudah sesuai semua, saya yakin masyarakat akan merasakan manfaat yang positif tersebut. Oke, menarik. Kita masih akan berbincang ya Ibu terkait dengan tema kita pada sore hari ini, dan kita akan kembali tentunya pemirsa lepas jeda berikut ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Bicara kerjasama TVRI Kalimantan Selatan dan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Masih dengan tema kita, peningkatan pemenuhan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia. Bersama dengan dua orang narasumber kita, Ibu Ngatirah BCIP SHMH. Beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga Ibu Lis Aryani SHMH, beliau merupakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Ibu tadi sudah banyak ya Bu ya dijelaskan terkait dengan bentuk pelayanan dalam Kementerian Hukum dan HAM dalam 2 tahun ini yang sudah sudah dilaksanakan dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Tadi juga sudah jelas nih bentuk-bentuk layanannya seperti apa saja. Lalu dari kacamata hukum jelas ini berbasis kepada hak manusia, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang dengan hak asasi manusia itu sendiri. Kalau berbicara Bu, ini kan tidak mudah ya Bu ya, ketika kita berbicara berhadapan langsung dengan masyarakat, otomatis bukan hal yang mudah. Nah, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni dan profesional di bidangnya ini yang utama ya Bu. Seperti apa Bu kalau untuk di Kementerian Hukum dan HAM sendiri? Kami memiliki sumber daya, masing-masing mempunyai kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan tusi. Sebagai contoh, sekarang ini yang banyak datang untuk minta layanan adalah pendaftaran kekayaan intelektual. Jadi kami menyiapkan tenaga-tenaga yang ketika masyarakat datang untuk menerima, untuk meminta layanan itu, mereka paham. Jadi harus siap, dan setiap hari kami itu ada bergantian petugasnya. Jadi ada di layanan terpadu itu ada 4 orang tuh bergantian. Itu sudah kami persiapkan dengan baik. Di samping itu juga layanan kami berikan ada petugas layanan yang mengarahkan, misalnya datang harus kemana dulu, silahkan cuci tangan dulu, kemudian masuk ke bilik sterilisasi, kemudian cek suhu, ibu kepentingannya mau apa, bapak kepentingannya mau apa, misalnya mau pendaftaran merek, mau tanya tentang PT, perseroan perseorangan di sini, langsung diarahkan seperti itu. Jadi sumber daya sudah kita siapkan secara matang, yang itu dilakukan secara bergantian. Dan memang setiap harinya selalu bergantian, apalagi kalau untuk saat ini Bu, ya ini tantangannya luar biasa nih ketika masa pandemi, dengan layanan-layanan kan tidak bisa secara langsung, tapi juga dengan berbasis online seperti itu. Sudah dilaksanakan Ibu? Sudah, kami kan pernah ya, di kantor ini terkonfirmasi ada beberapa sampai belasan, sehingga pimpinan harus mengambil keputusan WFH 100%. Tapi satu catatan, layanan tidak boleh kosong, siap. Bukan berarti kami hadir di situ, tapi kami layanan alihkan secara online. Kami buat papan pengumuman di depan bahwasanya kami WFH dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian, namun layanan tetap berjalan melalui link. Kami ada link yang ketika dibuka kemudian ingin layanan apa, misalnya layanan tentang kekayaan intelektual, nanti tersambung langsung yang punya HP si pelayan tersebut, sehingga akan tetap mendapatkan layanan. Cuman dibatasi selama jam kantor. Kalau di luar jam kantor khawatirnya nanti WA-nya berlanjut gitu, seperti itu. Jadi insya Allah walaupun kita tidak berada di kantor, tapi layanan tetap kami berikan. Sampai saat ini pun masih tetap berjalan Ibu? Tetap. Secara online dan secara langsung? Iya, tetap kami berikan. Bentuk lainnya juga sama untuk bidang-bidang tertentu tadi? Sama. Jadi semua lini ada. Yang menarik Ibu, ketika kita berbicara mengenai pelayanan publik, nah ini tentu saja akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ada tantangan tidak Ibu, seperti apa teman-teman yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik ini? Tantangannya sebenarnya klise sih, ketika petugas teman-teman yang bertugas di situ kemudian ada tugas lain. Tugas kita ini kan banyak sekali, tidak hanya di layanan ya, harus ada kegiatan keluar, bahkan harus ke daerah yang jauh-jauh. Ini tantangannya seperti itu. Jadi kami harus pandai-pandai mengatur bagaimana teman-teman ini bisa tetap terisi. Makanya kami sebagai pimpinan tinggi biasanya selalu mengingatkan ketika apel pagi, kami kan selalu apel, walaupun secara virtual tetap apel. Itu kami ingatkan di situ. Ayo, ketika kalian tugas harus menyerahkan kepada teman yang lain. Jadi layanan tetap berjalan. Jangan sampai ketika harusnya tugas kemudian ternyata bertugas keluar, kemudian atau ada sedang sakit dan sebagainya, ini harus ada penggantinya seperti itu.
Jadi ini luar biasa tantangannya. Kalau berbicara mengenai pandemi juga mungkin kita tidak tahu kapan ada ujungnya ya, Bu Ngatira ya. Tapi bagaimanapun layanan publik harus tetap jalan. Ibu Lis, ini kan menarik Bu, ketika kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apalagi pandemi, tapi juga berkaitan langsung dengan masyarakat. Meskipun tadi secara online, tapi juga masih banyak masyarakat kita yang belum mengetahui ya Bu ya, seperti apa teknisnya, bahkan mereka lebih enak secara langsung seperti itu. Dari kacamata hukum Ibu, pemenuhan hak asasi meskipun secara tidak langsung, apakah ini sudah ideal Ibu, ketika tadi Ibu Ngatira menjelaskan bahwa mereka juga tetap harus terlayani dengan baik, bagaimanapun tidak ada alasan? Seperti kondisi sekarang, kita dihadapkan pada kompleksitas global saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya rasa bukan hanya dari pelayanan yang ada di Kanwil Hukum dan HAM, semua pelayanan ada di masyarakat kita juga harus menyesuaikan, bukan hanya offline tapi online. Karena apa? Kita juga harus memikirkan dari segi kesehatan, karena hak atas kesehatan itu adalah hak asasi manusia juga. Karena mereka-mereka yang bekerja, para pelayan masyarakat ini ya, pemerintah ini juga harus memperhatikan kesehatan mereka. Kalau 100% berhadapan dengan masyarakat, yang dilayani banyak, nah ini kan membahayakan kesehatan juga. Jadi kita harus bicara aspek hak asasi manusia itu dalam kacamata yang luas, karena ini adalah interdependen, saling ketergantungan. Ada dua pihak yang saling berhadapan, ada hak dan kewajiban. Selama kewajiban itu kita laksanakan, ya, hak itu mereka dapatkan, bukan persoalan kalau menurut saya. Jadi kedua pihak pun harus tetap menjaga ya Bu ya. Tetap menjaga. Ya, apalagi di tengah kondisi seperti ini. Bagaimanapun yang kita memberikan pelayanan pun ini juga memiliki hak asasi manusia untuk tetap menjaga kesehatan, tetap sehat. Mereka sebagai ibu sebagai seorang pelayan publik, tapi kan dia tetap juga memiliki hak. Karena hak asasi tadi Ibu katakan adalah hak yang melekat pada diri seorang, siapapun itu. Bukan berarti masyarakat punya hak, ya mereka tidak punya hak. Seperti itu. Jadi seimbang. Tapi tetap pemenuhan itu tetap terjaga kedua belah pihak. Ya. Tidak hanya bagi masyarakat, tapi mereka juga yang memberikan pelayanan. Nah, pemenuhan seperti ini, Bu, ini juga berkaitan nanti dengan terbatasnya jam pelayanan. Nah, ini apakah mempengaruhi tidak, Ibu Ngatira? Maksudnya mempengaruhi terkait jam layanan kepada masyarakat? Jam layanan kami kan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya. Nanti istirahat 1 jam di siang hari. Tapi istirahat pun kami ada bergantian. Jadi, ayo manfaatkan selama itu, manfaatkan dengan baik. Kembali lagi, walaupun kami sediakan secara online, yang di sana ada WA online, kami batasi jam dinas. Kenapa? Kami jangan sampai seperti tadi aku bilang, haknya si petugas terlanggar, harusnya di rumah malah melayani customer kan, seperti itu. Ini yang harus kita jaga. Tetap kita layani, tapi ada batasan, ini loh jam kerja kami jam sekian dan sekian. Tapi kalau memang mendesak ya nggak apa-apa. Khawatir nanti kita pas di rumah sama keluarga ada minta layanan lagi seperti itu. Jadi memang kedua belah pihak batasan dan hak-haknya pun harus terpenuhi ketika berbicara Bu ya, berbasis HAM tadi dengan 2 layanan. Baik Ibu, kalau tadi tentu saja ketika sumber daya manusia itu mau tidak mau harus nih terus menyesuaikan dengan menurut Ibu Lis tadi bahwa seimbang lah, juga harus memenuhi dengan bagaimana offline dan juga online untuk jenis layanannya. Ada SOP tersendiri tidak Ibu ketika memberikan layanan kepada publik? Ya, semua layanan ada SOP-nya. Jelas itu pertama sebagai guidance kita untuk bekerja, sehingga masyarakat pun paham ketika saya membutuhkan layanan ini, langkah-langkah apa sih yang harus saya lakukan tuh ada jelas di situ. Semua layanan kita berikan SOP-nya, jadi masyarakat pengguna layanan bisa paham. Bahkan kami memberikan kemudahan, jalur-jalur begitu dari pintu masuk udah ada jalur-jalurnya, mengarah kemana itu sudah terlihat jelas. Teman-teman bisa langsung melihat, oh saya harus tanpa bertanya sudah tahu. Walaupun di situ ada yang siaga untuk ketika ada tamu mengarahkan tuh ada, tapi tanpa bertanya dia udah tahu, paham. Jadi dengan guidance yang ada, dengan SOP yang ada, jelas Bu ya, meminimalisir terjadinya kolusi dan nepotisme. Nah, ini yang utama nih akan kepada pelayanan publik. Nah, Ibu, tidak hanya di tubuh Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Lis, berbicara dengan layanan publik, tentu ini sangat sensitif sekali ya Bu ya, berkaitan dengan hal-hal yang tadi
Ya, zona maladministrasi. Nah, seperti ini, apakah dengan apa yang sudah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, apakah ini secara perlahan tentunya akan ada pergeseran ya, Bu ya? Hal-hal yang memang efektif bagi masyarakat dengan transparansi yang sudah dilakukan, dan ini yang memang harusnya dilakukan juga dan dicontoh baik oleh kementerian lainnya, tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kita bicara, ini sebenarnya secara keseluruhan, bukan hanya dari standar pelayanan atau aturan ya. Tapi juga dari pelaksananya, kemudian selanjutnya sarana, fasilitas, dan juga budaya hukum. Nah, masyarakat juga harus terlibat sebenarnya di dalam hal ini. Karena apa? Masyarakat yang merasakan manfaatnya, masyarakat yang merasakan bagaimana dampak dari yang pelayanan publik yang dirasakan. Ya. Jadi 4 aspek ini harus seimbang. Kalau cuma aspek dari aturannya jelas, tapi orangnya, pelaksananya, nah atau sumber daya manusianya, tapi sumber daya manusianya sudah bagus, sarana prasarana, yang online tadi misalnya internetnya lelet segala macam, itu kan yang berpengaruh. Ya. Kemudian budaya hukum masyarakatnya yang tidak mungkin dengan tidak mengikuti budaya hukum yang ada, ingin yang menang sendiri atau seperti itu kan juga bermasalah. Keempat ini harus berperan, ya, harus seimbang. Jadi bukan hanya dari aturan, tapi juga secara keseimbangan keempat hal yang saya sebutkan tadi. Tapi masyarakat untuk saat ini, Bu ya, sejauh ini dari 2018 sampai dengan sekarang, seperti apa respon masyarakat, Ibu, dengan apa yang sudah diterapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM? Karena kebetulan yang layanan yang sering datang itu banyak sekali, saya kira dengan begitu mereka merasakan ada kemanfaatannya ya. Karena kami juga buka layanan pengaduan di situ. Kalau ada ketidakpuasan bisa mengadukan. Jadi kami bisa memperbaiki layanan apa yang kurang. Bahkan ada survei yang kami berikan kepada masyarakat bagi pengguna layanan. Itu bisa mengisi survei, nanti ketika tidak puas, katakan tidak puas di situ, apa yang membuat nggak puas. Nanti kami membuat membuat apa sih yang kurang. Jadi selalu kita berikan perbaikan-perbaikan ketika ada masyarakat yang memang ada keluhan seperti itu. Dan satu hal Mbak barangkali, layanan publik ini semestinya bukan di Kementerian Hukum dan HAM saja, karena bunyinya HAM ya, Kementerian Hukum dan HAM. Ini milik kita bersama. Bahkan di swasta pun juga saya kira sudah banyak yang bagus sekali pelayanannya, seperti perbankan dan sebagainya. Cuman sayangnya ada di beberapa lini publik itu yang masih kurang. Sebagai contoh, misalnya kayak di pertokoan, kemudian di mall dan sebagainya. Jalan landai ini penting buat semuanya. Bahkan ini ada pengalaman ketika saya menjadi Kalapas. Pertama yang saya siapkan adalah jalan landai, jalur evakuasi. Kenapa? Ketika ada masyarakat, ada warga binaan yang membutuhkan, ada yang sakit misalnya, ada yang difabel misalnya, butuh kursi roda, jalannya kan harus ada. Ketika nggak ada jalan, gimana kita mau lewat? Nah, ini yang harus kita perhatikan seperti itu. Seperti lini-lini di mall dan sebagainya ini harusnya sudah masuk seperti itu. Kemudian tempat ruang menyusui. Karena saya pernah ada acara di suatu tempat, ada yang bawa baby, dia terpaksa menyusui di situ. Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Jangan di kementerian-kementerian yang mau mempersiapkan WBK saja, tapi semua lini. Ini penting sekali karena ini untuk memenuhi hak asasi manusia. Ingat, hak asasi kita semua, bukan seseorang, tapi semua manusia punya hak untuk dipenuhi. Hak-hak dari layanan-layanan yang mereka tawarkan harusnya memenuhi itu gitu. Tapi kalau saat ini kita lihat masih banyak sebenarnya, Bu ya, PR di luaran sana. Ibu katakan tadi bahwa banyak juga nih instansi pemerintah yang tidak tersedianya ruang laktasi, apalagi untuk teman-teman berkebutuhan khusus, itu kan masih minim. Bahkan juga di jalan-jalan umum pun terkadang kita juga masih kebingungan nih, mereka pun belum mendapatkan hak sepenuhnya nih, Ibu Ngatira. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bu, apakah idealnya yang memang harus diberikan tidak Bu masukan kepada pemerintah bahwa idealnya seperti ini loh, mereka punya hak loh, meskipun ini hal kecil ya Bu ya, tapi terkadang dilupakan. Seperti apa Ibu Ngatira? Kami Kementerian Hukum sebagai leading sektor untuk pemenuhan hak asasi manusia ini sudah sampai masuk ada ke kabupaten kota, ke pemerintah daerah yang kaitannya dengan itu pemenuhan hak-hak kesehatan dan sebagainya, kemudian sampai menyangkut
luas. Bahkan seluruh layanan sekarang udah ada peningkatan di tahun ini. Nah, masuk ke sana itu mudah-mudahan sih pemerintah daerah juga menerima merespon apa yang kami sampaikan, karena begini, pernah kami sosialisasi di suatu daerah itu ketika kami uraikan tentang ruang laktasi, jawabnya begini, Bu, pegawai-pegawai kami nggak ada yang bawa baby, terus tapi jangan salah, baby di rumah, tapi dia butuh ASI, ASI eksklusif, dia butuh vaping. Nah, ketika vaping dia di mana? Ini kan ruang butuh disediakan yang higienis, yang bersih, bisa cuci tangan, kemudian bisa nanti itu dikirim. Sekarang kan mudah. Ada ojol, kita kirim lewat ojol untuk dikasih ke ASI, ke anaknya ASI-nya seperti itu. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini yang kita harus berikan kepada seluruh kalangan agar bisa terpenuhinya hak-hak kita bersama. Ya, ini hal kecil namun terkadang dilupakan ya Bu ya. Dan ini jadi tantangan berat sebenarnya ya. Hal-hal yang simpel menurut orang lain, tapi sebenarnya ini adalah secara tidak langsung pemenuhan hak asasi. Kita akan ke Ibu Lis nanti. Kita tahan terlebih dulu ya Ibu Ngatira dan juga Ibu Lis. Kita akan kembali lepas jeda berikut ini. Masih kresek-kresek ya? Masih. Masih ada kresek. Oboy, Mbah Tejo. Kalau masih menonton TV model lawas, iya nangka itu. Tuh nah, di rumah seutuh, Mbah digital, barasih, jarani, bening. Mantap barangnya. Mbah, kemana? Nemoni Mbah digital. Kini tinggal aku Mbah Tejo sekalinya. Apa kabar Mbah? Jare anang omahmu ana Mbah digital. Nah, salam anang nih mulah uwal. Mbah digital itu artinya imbah. Setelah TV saya ini digital, gambarnya beneng, suaranya jerneh. Nah, ini Mbah kopinya. Lain uang maksudnya. Tuna alatnya nang mulai jadi digital lawan cenggeh. Ngarannya set top box. Oi, kita. Mbah Tejo hendak kemana pulang, pian? Beli yang canggih. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya.
Layanan-layanan kepada kaum disabilitas juga tidak tersedia dengan baik. Nah, hal-hal seperti ini Bu, ini apakah masuk kepada pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung? Langsung kita sudah menciderai nilai-nilai dari hak asasi manusia. Tadi saya katakan 4 kan di awal tadi, aturannya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Nah, yang kita lupakan terkadang sarana prasarana. Kita terkadang menganggap remeh sarana prasarana, padahal kita harus juga mengakomodir. Karena apa? Ada kebutuhan-kebutuhan khusus bagi mereka yang tentu bagi orang mungkin kebanyakan itu tidak memerlukan, tapi ada orang-orang khusus yang memerlukan. Seperti tadi ruang menyusui, kemudian jalan khusus bagi mereka yang disabilitas segala macam, itu kan harus juga dipikirkan. Kalau kita menjadi kota yang ramah atau dalam hal ini pelayanan yang ramah terhadap hak asasi manusia, semua harus diakomodir. Ya. Kalau ada yang tidak terakomodir, berarti sebenarnya kalau saya katakan ini menciderai, bukan tidak memenuhi. Terpenuhi tapi tidak sepenuhnya, karena ada mereka-mereka yang memang sebenarnya kalau yang dalam keadaan umum kita tidak memerlukan itu, tapi ada keadaan-keadaan khusus yang harus kita afirmasi untuk mereka. Nah, ini yang penting. Sarana dan prasarana ini yang terkadang terlupakan. Dan mereka sah saja untuk mengadukan ketika mereka merasa mereka tidak mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia dengan baik. Tentu saja, kalau kita bicara dalam aspek pelayanan publik, kalau kita merasakan ketidakpuasan, biasanya si pelayan publik ini kan harus juga memberikan ruang untuk melakukan pengaduan. Nah, harus ya, misalnya ada ruang pengaduan kotak berapa, biasanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan pengaduan kepada instansi yang bersangkutan, kemudian ditanggapi, itu kan akhirnya apa? Lahir sebuah evaluasi. Tapi kalau tidak ditanggapi, nah kita sekarang kan punya ombudsman. Itu jalan terakhir bagi kita untuk mengevaluasi atau mengawasi terhadap jalannya pelayanan publik. Dan masyarakat adalah pengawas, ya, mata masyarakat itu banyak. Jadi masyarakat bisa melakukan pengawasan tersebut. Dan kritis itu adalah hak masyarakat, ya, ya? Benar. Ya, dan jangan pernah takut ketika dan itu merupakan hak asasi mereka untuk bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Betul. Ini menarik ketika kita di Kementerian Hukum dan HAM, Ibu, kalau berbicara mengenai hak masyarakat untuk mengadukan, ini hak mereka nih Bu, ya, secara tidak langsung dengan hak asasi manusia. Tapi seperti apa Bu? Apakah ada pengawasan di Kementerian Hukum dan HAM sendiri Bu? Selama ini pengawasan langsung kepada kinerja kami yang kami lakukan. Akan tetapi ketika ada pengaduan terkait dengan HAM, kami lakukan. Sebagai contoh, kami punya tim Yankomas, pelayanan hukum masyarakat. Jadi ketika ada pengaduan terkait ini tidak hanya layanan publik di perkantoran, tapi ada ketidakpuasan, ada kemungkinan atau yang indikasi pelanggaran HAM, itu kami menerima pengaduan seperti itu, kemudian kami tindak lanjuti. Tapi dalam hal ini kami bukan institusi pemutus, ya. Kami hanya memberikan rekomendasi, mendorong untuk pemenuhannya seperti itu. Ini yang kami lakukan. Jadi belum ada lagi Bu ya yang langsung dalam bentuk teguran atau seperti apa? Kami nggak punya hak untuk itu, tapi memberikan solusi, masukan seperti itu. Karena kan kami bukan institusi pemutus untuk hal itu. Dari prosentase yang ada Ibu Ngatira, sudahkah secara tidak langsung layanan-layanan publik yang ada di sekitar kita itu memenuhi hak asasi manusia? Di semua lini ya? Semua lini. Masih banyak yang sangat kurang. Jadi PR besar ya Bu ya? Sebagai contoh tadi ya, pelaku itu jadi memang itu dipenuhi. Dan apakah ini tidak adanya kesadaran atau seperti apa sih Bu sebenarnya Bu? Barangkali internalisasi yang kurang ya. Mungkin dari sisi tidak hanya mengejar WBK, tapi ada hal yang penting. Tapi dengan adanya WBK, karena usulan BBK harus terpenuhi layanan publik berbasis HAM tadi. Harus. Tanpa itu nggak lolos. Yakin. Karena itu ada unsur-unsur penilaiannya ke situ. Dan itu secara tidak langsung mendorong ya Bu ya? Oleh karena itu setuju ketika Menpan RB menggelontorkan aturan tentang pembangunan zona integritas menuju WBK WBPM top. Karena ada lini pelayanan di situ. Inti dari pembangunan zona integritas kan di situ pelayanan publik yang prima. Primanya gimana? Ya terpenuhi HAM-nya, terpenuhi dari semua unsurnya. Nah ini salah satunya sebagai indikator.
Jadi meskipun masih banyak sebenarnya Bu Lis ya, kalau dilihat tadi, padahal hal kecil, tapi memang ini tadi harus dengan ada indikator tadi ya Bu ya, pada kemudiannya diharapkan memang akan terkejar nih semuanya, pelan tapi pasti. Bagaimana Bu dari kacamata hukum? Tidak bisa kita lakukan secara langsung, semua bertahap. Ya. Kita juga dalam memberikan pelayanan, saya rasa juga harus ada evaluasi tadi, kan ada tahapan-tahapannya. Karena apa? Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang merasakan pelayanan tersebut itu juga penting, ya. Sebagai indikator untuk melakukan evaluasi sehingga akhirnya di tahun-tahun akan datang menjadi lebih baik lagi pelayanan tersebut. Saya rasa evaluasi itu yang penting. Dan evaluasi itu sebagai patokan untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dan yang mempertahankan hal-hal yang sudah baik tersebut. Masyarakat apakah sudah kritiskah kesadaran mereka untuk bisa ketika mereka tidak mendapatkan ini, mereka bisa boleh mengadukan ini? Tentu saja, cuman memang kritis atau tidak ini kan kita bicara personal sebenarnya. Kita hanya bicara dari segi hukum, saya bicara bagaimana sebenarnya pemerintah sendiri sudah mengantisipasi. Pemerintah di sini sudah jalur-jalurnya sudah jelas. Kemudian dari segi hukum kita sudah punya Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sebagai acuan bagi pelayanan publik yang prima tersebut. Nah, kalau acuannya sudah ada, tinggal bagaimana tadi si pelaksana, kemudian pemenuhan syarat prasarana, kemudian masyarakatnya dengan budaya hukumnya tersebut. Itu yang terpenting. Dan ini juga jangan bosan-bosan untuk terus diedukasi kepada masyarakat kita ya Bu ya. Itu yang penting. Ya, kalau kita bicara HAM itu harus selalu kita dengar. Karena setiap waktu ketika kita bersinggungan dengan orang akan muncul konflik-konflik tersebut. Kita memenuhi ke 100% kepuasan mungkin tidak bisa. Betul. Tapi kita mendekati itu mungkin bisa. Dan ini juga masih PR panjang kata Ibu Ngatira tadi di semua layanan publik nih, tidak hanya perkantoran, tapi juga aspek-aspek lainnya di sekitar kita tanpa kita sadari ini belum nih memenuhi hak asasi manusia seperti itu. Ibu, ketika berbicara lagi Bu ya, kita kondisi saat ini pandemi, tapi mau tidak mau juga inovasi ini harus nih, karena masyarakat ada juga yang paham, ada juga yang tidak ya Bu ya. Tapi inovasi ini harus terus nih untuk bisa seperti apa pelayanan tetap jalan, tapi juga pemenuhan hak asasi itu juga tetap jalan dengan baik. Lalu seperti apa, inovasi seperti apa yang memang idealnya dilakukan sampai saat ini? Ya, itu tadi yang sudah saya uraikan. Inovasi untuk memberikan pelayanan di masa pandemi, yaitu tanpa orang hadir sudah bisa mendapatkan layanan seperti tadi dengan online. Sekarang layanan-layanan ini sebagian besar itu sudah online. Yang belum online tuh hanya kecil saja. Kalau yang datang ke kantor itu biasanya konsultasi. Padahal konsultasi sebenarnya bisa online juga. Namun kami kan masih membuka, memberikan layanan-layanan yang di situ layanan terpadu dari semua lini. Tapi yang online ini yang merupakan inovasi-inovasi yang kita berikan mempermudah bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa harus hadir seperti secara langsung seperti itu ya. Lalu apa juga melakukan jemput bola Ibu langsung ke masyarakat secara langsung? Di beberapa lini seperti unit pelaksana teknis, kami kan punya unit 20 unit pelaksana teknis lapas, rutan, imigrasi. Imigrasi itu ada jemput bola, yaitu dengan mengantarkan paspor yang sudah selesai. Kemudian kalau pemohon kan memang harus mengajukan, seperti itu kita jadi nggak harus datang sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk foto dan sebagainya kan memang harus difoto langsung seperti itu. Dan inovasi lain yang harusnya jam libur untuk mereka yang nggak bisa mendapatkan pelayanan jam kantor, kita berikan di hari Sabtu seperti itu ada. Jadi udah banyak sekali inovasi yang diberikan kepada masyarakat. Ya, dan semua berbasis kepada kondisi terkini ya Bu ya. Betul. Nah, ini ketika fasilitas-fasilitas sudah terpenuhi dengan baik, lalu seperti apa Ibu idealnya masyarakat kita untuk bisa memahami dengan aturan dan juga dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung kepada mereka. Masih kurangkah Ibu Lis? Ya kalau kita bicara karena masyarakat ini kehidupannya kompleksitas, sehingga akhirnya kesadaran hukum itu masih, kalau terjadi pelanggaran, nah berarti kesadaran hukum masih kurang, baik pelanggaran oleh masyarakat atau pelanggaran oleh si pelayan publik tersebut. Nah, selama pelanggaran itu masih ada, maka kesadaran hukum juga masih ada. Berarti masih rentan terjadi? Masih, ya, masih rentan.
dan selalu akan. Karena apa? Selama manusia ini ada, persoalan-persoalan itu kan selalu muncul. Tapi untuk meminimalisir terjadinya pergesekan tadi, edukasi itu yang sangat penting ya Bu ya. Pola pendekatan yang humanis lah seperti itu. Meskipun tidak bersentuhan secara langsung Bu ya, secara inovasi, ini memudahkan mereka. Bahkan tadi juga dengan pengantaran langsung ya Bu ya, dengan jemput bola meskipun di tengah kondisi yang seperti ini. Tapi kedua belah pihak tadi pemenuhan hak asasinya seimbang. Antara yang pemberi layanan juga yang menerima layanan seperti ya Bu Ngatira ya. Nah, kalau tantangan terberat Ibu ketika penerapan hak asasi manusia di layanan publik, apa sih Ibu? Pertama adalah memenuhi kepuasan, tadi saya katakan. Karena apa? Manusia itu kan dengan berbagai karakter, terkadang ada kalau sudah sesuai standar pelayanannya, kemudian waktunya, biayanya. Kalau masih ada komplain berarti ada persoalan dalam personalnya. Tapi kalau sudah sesuai, ya standar pelayanan sudah sesuai, waktunya, biayanya, kemudian dari segi nilai-nilai yang lain, ya, transparansi, akuntabilitas sudah baik, setidaknya apa yang ada di dalam undang-undang pelayanan publik, asasnya itu sudah diterapkan, saya rasa itu sudah memenuhi sebenarnya. Tapi ya namanya kita manusia, ya selalu ada persoalan-persoalan itu. Dan itu hal yang biasa ya Bu ya? Dan pasti akan terus terjadi. Iya, akan terus terjadi. Apalagi berbicara mengenai layanan publik. Ibu Ngatira, dari 2 tahun berjalan, khususnya ya Bu ya di Kementerian Hukum dan HAM, hal apa sih Bu yang menjadi tantangan nih? Dan ini memang menjadi PR besar nih bagi Kementerian Hukum dan HAM. Kalau yang Permenkumham terkait dengan layanan publik ini kan menyangkut ke seluruh unit pelaksana teknis, pelayak tulis yang tadi saya sebutkan 20 itu. Dari sisi penyiapan fasilitas itu tantangan berat. Kalau manusianya saya kira lebih mudah. Fasilitas karena memang keberadaan posisi kantor itu yang tadinya udah terbangun seperti itu belum terbangun dari awal. Kalau bangunan baru enak lah, bisa langsung dibuat. Oh layanan publik ayo, ada jalur difabelnya, ada RAM-nya, RAM untuk tunanetra dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau yang harus merubah itu sementara anggarannya nggak ada, nah itu harus berjuang itu. Padahal itu harus terpenuhi. Ruang laktasi untuk pengunjung seperti itu harus disiapkan, bukan hanya pengunjung aja termasuk pegawai. Tidak hanya fasilitasnya tapi sumber daya manusianya juga ya, seperti itu. Tapi juga kadang masyarakat bingung juga nih mau mengadukan kemana nih Bu. Apakah Kumham memfasilitasi untuk itu ketika masyarakat ingin mengadukan? Kalau pengaduan terkait layanan kami terbuka. Bisa Bu yang mengadukan? Ada. Di sana ada layanan pengaduan, cuman saya lupa nomornya. Jadi bisa. Bahkan langsung bisa, kemudian lewat online bisa. Bahkan banyak yang sudah mengadukan, kemudian kita tindak lanjuti. Umumnya apa sih Bu yang diadukan oleh masyarakat? Sebenarnya umumnya sih terkait dengan unit pelaksana teknis. Kalau di kami biasanya nggak ada. Di unit-unit itu kan biasa namanya warganya banyak sekali ya. Yang apalagi berkaitan dengan masyarakat tadi seperti Bu Lis tadi kan pasti rentan akan terjadinya nih gesekan di masyarakat seperti itu Bu ya. Tapi biasanya Bu apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM ketika mendapatkan aduan dari masyarakat? Pasti kita cross check dulu. Setelah cross check ketika memang dinyatakan ada pelanggaran kita tindak lanjuti. Dan itu terus langsung dalam bentuk teguran? Iya, termasuk itu teguran, bahkan sanksi. Jangan main-main ternyata Bu Lis ya. Ada sanksinya ternyata. Ada sanksi kalau pegawai sesuai dengan aturan kepegawaian sanksinya seperti itu. Oke, dan ini harus diketahui oleh masyarakat ya Bu ya. Ternyata boleh nih mengadukan karena itu masuk dari hak-hak asasinya masyarakat untuk khususnya di bidang layanan publik. Ibu Lis terakhir seperti apa Ibu Lis? Ini kan juga menarik ya ketika masyarakat ternyata memiliki ruang, ada wadah loh untuk masyarakat mengadukan ketika layanan publik tidak terpenuhi hak asasi manusia yang mereka wajib dapatkan. Seperti apa Ibu Lis? Memang itu suatu keharusan kalau saya rasa. Kalau kita bicara dari kita punya hak. Dan si pemberi pelayanan punya kewajiban. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, kalau kita diam, maka akan semakin berlarut-larut. Makanya harus mengadukan terutama kepada instansi tersebut. Jadi kita tahu, oh permasalahannya di mana. Persoalan ini kalau tidak diadukan, kan akan menjadi tidak jelas seperti apa. Misalnya kalau dalam mengurus IMB saja, lewat dari waktu sudah berapa bulan kita diam, ya akhirnya apa? Kita juga yang rugi. Nah harusnya kita kan langsung kepada petugas tersebut kalau tidak dilayani kepada atasannya seperti itu. Dan ini memang suatu keharusan saya rasa dalam bentuk pengawasan masyarakat. Masyarakat ini harus aktif.
melakukan pengawasan tersebut. Ya. Dengan kemudahan yang ada, dengan fasilitas yang ada, tinggal masyarakatnya lagi seperti apa, itu yang wajib, yang utama. Iya, wajib. Jadi kalaupun juga mereka wajib bersuara ya, ketika mereka juga tidak mendapatkan hak. Karena kalau kita bicara hak asasi manusia, kalau kita diam, HAM itu tidak akan mendapat tanggapan. Kita harus suarakan seperti itu. Dan kalau instansi tidak mendengarkan, kan kita punya tadi saya katakan ombudsman. Kita adukan ke sana. Walaupun pada akhirnya mereka juga dalam hal ini juga tidak bisa mengambil keputusan. Karena pada akhirnya semua itu hanya rekomendasi. Dan political will itu yang penting dari si pemberi layanan. Betul. Untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu yang penting, kembali kepada si pemberi layanan tersebut. Ibu Ngatira, di menit-menit terakhir Ibu, seperti apa Bu pesan kepada masyarakat kita? Ini menarik tadi ya ketika perbincangan kita dalam 1 jam ke belakang, bahwa ternyata ini loh yang di masyarakat memiliki hak penuh atas ini. Demikian juga yang memberikan layanan. Seperti apa Ibu? Jadi barangkali kami mengimbau kepada masyarakat ketika layanan publik teman-teman masyarakat ini tidak terpenuhi, ayo ngadu saja. Nah nanti pasti akan ada pemenuhan. Kekurangan-kekurangan yang diberikan oleh si pelayan tentunya perlu diangkat. Ini untuk memperbaiki kinerja, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik dari sisi fasilitas, dari sisi kesiapan petugas, semuanya itu. Bahkan kami sendiri sebagai yang di lingkup Kementerian Hukum seperti tadi kami sampaikan, seperti di mal dan fasilitas umum ternyata layanannya belum. Seperti kita misalnya bawa, kalau seorang nenek bawa cucu, mau bawa anak pakai troli, nggak ada jalurnya. Terpaksa harus diangkat, itu kan juga pelanggaran seperti itu. Nah ini yang harus dipenuhi. Ayo kita gemakan bersama-sama, jangan hanya instansi yang terkait saja, bersama-sama. Political will tadi yang kembali harus kita wujudkan bersama-sama. Ya, betul. Itu. Ya. Dan ke depan Ibu seperti apa untuk Kementerian Hukum dan HAM? Inovasi-inovasi ke depan lagi? Kami untuk layanan publik berbasis HAM tidak hanya masuk di lini Kemenkumham. Ini sudah mulai ada percobaan di Provinsi Banten dan DKI. Ini untuk seluruh lini. Nah, ke depan akan seluruh Indonesia. Ke unit-unit, semua unit, tidak di Kemenkumham aja, tapi di seluruh akan ke situ. Jadi detail sekali terkait nanti ada untuk kaum difabelnya, layanan kaum difabel dan sebagainya, ini nanti semuanya akan lari ke sana. Ya. Dan inovasi terus jalan, sumber daya manusianya juga harus terus sehat utamanya ya Bu. Apalagi tantangan pandemi ini semakin berat nih. Baik, Ibu terima kasih, Ibu Lis terima kasih ya Bu ya sudah berbagi bersama kita di Banua Bicara pada sore hari ini. Dan demikian pemirsa, Banua Bicara kerjasama TVRI Kalimantan Selatan bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.